Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Kepala UPTD SDN Jombang 01 Bapak Zainal Abidin SPD. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru UPTD SDN Jombang 01 dan yang mati Bapak dan Ibu calon wali murid yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh berkah ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa memberi teladannya kepada kita semua. Bapak, Ibu calon wali murid yang saya hormati, perkenalkan saya Meti Juwita sebagai pembawa acara hari ini dan akan membacakan susunan acara di pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan kepada Ibu Eli Kusumawati SPDSD, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mengenal Bapak Kepala Sekolah SDN Jombang, Bapak Zainal. Ada yang mengenal Bapak Ibu Guru semua. Dan tahun ini, tahun ajaran 2025-2026, mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu menghadiri dengan kami untuk sosialisasi SPD tahun 2025. Terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu telah mendaftarkan anak-anak putra putri Bapak dan Ibu di SDN Jombang 01. Semoga acara hari ini dan sampai tanggal 14 Juni bisa berjalan dengan lancar. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, kayaknya pada tegang-tegang banget ya Bu ya. Saya bingung ini kan. Padahal yang harus tegang kan Bapak-Bapak ya Bu ya. Ini Bu nggak boleh tegang, santai aja Bu ya. Kayaknya harus pantun dulu kali Bu nih, biar semangat Bu ya. Ya, boleh ya Bu ya. Malam gak tidur nih ngarang pantun soalnya. Ya, baik. Dari Bontang kita ke Cilacap. Jalan sendiri ke hutan keramat. Selamat datang tulus terucap untuk hadirin yang terhormat. Ya. Tepuk tangan dong Bu. Ya. Satu lagi Bu ya. Saya belum mengucapkan salam tapi saya pantun juga. Jadi karena kalau sini begini nyantai Bu ya. Hujan turun, bunga mengantuk. Di jalan melihat pesawat. Saya ucapkan assalamualaikum. Semoga presentasi membawa manfaat. Jadi ya, ntar saya terbang Bu ini. Mau tepuk tangan lagi Bu ya. Salah aja tepuk tangan, salah aja Bu ya. Jangan ditepukin, ditepukin takut terbang. Maaf Bu ya, saya suka bercanda. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang bahas itu ya, gak disiapin minum sih tadi ya. Maaf Bu, kerannya lah, pompa air lagi mati jadi nggak bisa ya Bu ya. Saya doakan yang menjawab salam saya mudah-mudahan bertambah rezekinya Bu. 2025-2026 Ibu Haja Eli yang kami hormati, amin dari Hajah lah ya. Beserta panitia yang lainnya. Dikenalkan dulu kali Bu biar lebih enak ya.
karena ada peribahasa kalau tak kenal maka tak sayang ya. Di samping Bu Eli ini ada namanya Bu Ani. Ini sering dicari Roma Irama itu. Ya, ya, dia nyanyikan ya. Ya, masih single Bu di sini. Di sini kalau apa ada. Terus pembawa acara yang cantik jelita, gitu kan. Ibu Haja Meti, sesuai dengan namanya. Meti Juwita. Dan sebelah sini saya Ibu Lady Marlina Bu. Ya. Dan ini adalah Bu Ulfa, apa yang punya Alfa? Iya, cuma diganti menjadi Bu Ulfa. Dan ada di samping calon wali kelas 1. Mungkin tahun depan saya tidak tahu apakah kelas 1 atau langsung kelas 6 nanti. Ya. Karena bertahun-tahun nggak pernah naik kelas. Jadi selama saya bertugas ini, saya tanya berapa tahun Ibu ngajar kelas 1. Wah, dihitung udah 10 tahun Pak. 10 tahun aja nggak naik gimana gitu. Ya. Baik, calon orang tua murid, saya belum katakan orang tua murid ya, baru calon ya Bu ya. Calon orang tua murid, alhamdulillah kelihatannya Ibu juga cantik-cantik. Karena kalau yang ganteng laki-laki Bu nanti ya. Dan alhamdulillah pada hari ini ada Bapak dan Ibu sekalian yang hadir pada hari ini memenuhi undangan dari panitia pelaksana SPMB tahun ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana saya suruh singkat karena tadi memperkenalkan Ibu juga singkat. Nama saya jelas-jelas sering Mbak Rita Sugiarto nyanyikan gitu kan. Bahkan kalau saya lagi rapat-rapat dipanggil langsung Jainal, lagi ya. Jadi nama saya Jainal Abidin. Sejak lahir tinggal di rumah sakit Buah Hati Bu. Iya. Jadi saya tinggal di samping rumah sakit Buah Hati ada masjid. Asli orang pribumi situ. Sejak lahir tahun 1967 sampai sekarang masih di situ. Alhamdulillah beberapa tahun ini saya bertambah tugas di SDN Jombang 06 di RRC Bu. Tahu Bu RRC Bu? Republik Rakyat Cilalung. Ya. Jadi Cilalung kurang lebih 2 tahun. Kemudian karena di sekolah SD Ciputat 6 tidak ada kepala sekolah, saya pegang PLT di SDN Ciputat 06. Dan lepas dari Jombang 6, saya definitif di SDN Ciputat 06, tapi kepala dinas berkehendak lain. Ada sekolah yang kosong lagi di SDN Sawah 02. Tahu Bu ya, dekat Musyawarah. Itu tidak lama, 3 bulan saya bertugas. Kemudian pada bulan September, karena almarhum Pak Saprudin sudah purna bakti, dan pada akhirnya saya ditugaskan menjadi PLT dan sampai sekarang. Saya tidak tahu diperpanjang lagi atau tidak. Yang jelas saya sudah melaksanakan kewajiban yang diberikan mandat oleh Dinas Pendidikan. Di Jombang 1 ini ada beberapa saat ini mungkin Ibu dan Bapak merasa terganggu karena kita sedang merapikan atau memperbaiki sarana dan prasarana yang ada. Mulai dari kamar mandi kemarin alhamdulillah keramiknya sudah saya ganti. Yang belakang tadinya tidak bisa digunakan sekarang bisa digunakan. Tapi dengan lumayan jumlah murid kurang lebih 980 murid. Dengan kamar mandi yang ada hanya 5. Bayangkan oleh Ibu dan Bapak, dengan 5 kamar mandi dengan jumlah murid 980. Saya di SDN Ciputat 6 itu dengan jumlah murid 600, kamar mandi melebihi dari jumlah yang ada di sini. Karena kalau anak-anak biasanya
Ada yang tidak betah melihat kamar mandi. Saya pertama datang yang saya periksa kamar mandi dulu. Kenapa? Kalau kamar mandi sudah rapi, toilet rapi, berarti yang lain juga tidak akan bisa. Akan tetapi kalau anak jajan, kadang-kadang di kolong meja banyak peninggalan-peninggalannya. Mudah-mudahan kita nanti kerjasamanya Bu ya, kalau menjadi murid di sini. Kemudian itu berkaitan dengan sana. Yang kedua, saya sedang merapikan tempat anak-anak sholat Bu di samping. Kalau kemarin perpustakaan, tapi saya rubah menjadi musola nanti. Perlahan-lahan kita robah. Dan selesai jendela yang atas sedang kita perbaiki semua, kita ganti jendelanya. Setelah selesai, kemungkinan saya ingin lapangan ini dicat ulang, termasuk semua kelas saya minta dicat ulang. Dari mana anggarannya? Ada subsidi dari pemerintah, ada memang mandiri yang ada. Itu selama memang perjalanan ini, itu tugas saya. Kemudian prestasi Bu, alhamdulillah di tahun 2025 ini, pertama kemarin kita mendapat juara FLS 3N, mendapat juara pertama Kria Anyam. Kemudian Gebiar PAI, alhamdulillah kita juga mendapat juara pertama lomba pidato. Dan nanti pun akan mengikuti jenjang ke tingkat kota. Mudah-mudahan sampai tingkat nasional ya Bu. Bapak-bapak mohon doanya supaya Jombang 1 ini akan lebih baik ke depannya. Bukan sekolahnya maju ke depan, kalau sekolahnya maju ke depan mobil nggak bisa jalan ya Bu ya. Ya. Kemudian kegiatan eskul yang kita laksanakan saat ini, pramuka dilaksanakan setiap hari Rabu. Karena apa? Kita mencari pembina pramuka yang betul-betul kita percaya belum. Sampai saat ini pembina yang ada dari Jombang 6 yang saya pernah tugas, Ciputat 6 saya mau kesini aja. Cuma latihannya hari Rabu, kalau di Ciputat hari Sabtu, di sini hari Rabu. Kemudian yang kedua pencak silat. Sekarang kan sedang rame-rame pencak silat. Jangan anak-anak di rumah pintunya tergiap banget, udah silat aja lah, itu khawatir nanti ya Bu ya. Kemudian karate. Jadi itu dan marawis Bu. Insya Allah ke depannya ada satu tambahan lagi untuk anak kelas 6, seni lukis. Jadi kita upayakan untuk kelas 1 yang ada gambar di sini itu pelukis lulusan dari SD Jombang 1, sekarang tugas di saya di Ciputat 6. Itu kegiatan eskul. Kemudian saya tidak berbicara akan lama. Saya akan menjelaskan apa sih SPMB itu. Jadi SPMB yang sudah terpampang dalam tulisan itu, kalau saat ini kita sudah melaksanakan proses penitipan, kemudian nanti ada proses lagi yang lainnya, jadwal pelaksanaan sosialisasi sampai dengan sekarang kita laksanakan dan langsung menyerahkan formulir pendaftaran. Formulir pendaftaran kita serahkan pada tanggal 3, prosesnya sampai tanggal 14 Juni. Jadi tanggal 3 sampai dengan 14 Juni. Kapan mengembalikannya? Ya secepatnya. Kalau memang nanti diserahkan, ini sistemnya mengisi di bawah pulang ya. Bawa pulang, diisi, mau kembalikan besok bisa. Besok bisa dikembalikan, tapi dengan catatan membawa putra dan putrinya. Kenapa sih Bu bawa putra putrinya? Karena kita juga ingin tahu benar gak anaknya nanti. Jangan-jangan manggilnya tante lagi. Ini anak saya Pak, tante, bingung lagi. Karena banyak terjadi Bu, mohon maaf ya. Bukan kita sujud dengan apa yang ada. Ketika di kartu keluarga, nama ayahnya A, kok di akte nama ayahnya B berubah lagi. Nah itu jadi masalah Bu. Saat ini yang kelas 6 masih proses residu
Ketika dia memang namanya di akte bapak dan ibunya berbeda, maka sulit masuk ke sananya, Bu. Jadi kalau misalkan namanya itu berbeda dengan akte dengan kakak, apalagi itu akan jadi masalah. Dan anak tersebut tidak bisa ikut ujian, tapi tidak bisa menerima ijazah. Anak yang gak lulus pun saat ini, anak yang tidak lulus saat ini pun harus jelas identitasnya. Kalau dia tidak lulus, berarti dia melanjutkan sekolah paket. Kemarin pengumuman sudah lulus, pengumuman lulus SD Jombang 1, alhamdulillah berjalan lancar. Nanti malam mungkin ada acara kegiatannya. Biasanya kita malam renungan aja, tidak ada acara yang lain, karena meminta uang jadi bermasalah ya. Jangan nilai besar, kecil jadi masalah. Sekarang guru-guru, saya juga sebenarnya nggak tega juga, ada yang namanya gratifikasi ya Bu. Memberikan kue juga gratifikasi juga nggak boleh. Padahal ya itu 3.000 yang nilainya ya Bu ya. Saya tidak akan lanjutkan itu. Kemudian pengumumannya, setelah ibu melakukan proses pendaftaran, menyerahkan formulir, baru akan diumumkan tanggal 23 Juni. Harusnya sistem ini sistemnya online, tapi karena SD itu belum sosialisasi yang memang semuanya, hanya mungkin ada sekolah percobaan dulu. Seharusnya ibu nggak perlu datang ke sekolah, online daftar. Tapi kita belum sosialisasi dengan menggunakan itu. Seperti SMP. SMP itu ibu tidak daftar sistem dengan online kan? Sudah online ya. Tidak lagi ibu ke sekolah kecuali sudah diterima. Sekarang teknologi makin canggih, ibu dan bapak tidak perlu datang ke sekolah, cukup di rumah. Karena ini pengaruhnya banyak Bu. Pengaruhnya banyak. Mau makan apa di sini ada. Iya, kita mau nggak punya kendaraan, tinggal pesan aja datang Bu, jemput. Makan aja bisa langsung dapat dikirim melalui aplikasi yang ada. Ini HP dibikin udah kayak kulkas saja saat ini, karena memang sudah teknologi makin canggih. Kadang-kadang anak nangis masih kecil ya Bu ya, dikasih HP diem, diambil lagi HP-nya nangis lagi. Tapi HP ini bisa menjadi permasalahan buat anak didik kita. Jangan-jangan dilaporin Kang Deddy nanti. Suami yang nakal lagi dilaporin sama Kang Deddy. Ini nggak mau makan gitu. Nah, apa persyaratannya? Nanti, maaf saya sampaikan, pengumuman tanggal 23 Juni itu jelas ada daftar ulang itu dimulai tanggal 24 dan 25 bagi yang diterima. Bagi yang diterima, mohon maaf, karena berdasarkan SK Dikdas nomor 400.3.5 tahun 2025, kita hanya diperbolehkan menerima 4 rombel. Tahun lalu bisa 5 rombel, tapi saat ini tidak lagi kita menerima 5 rombel. Jadi cukup 4. Kalaupun lebih akan bermasalah dengan nomor induk, nomor siswa INSN. Jadi akan bermasalah. Makanya tahun ini sudah ada aturan dan sudah berikan sanksinya berat Bu. Ibu tidak lagi, mungkin sekarang bisa lihat TikTok yang ada, sudah ramai berkaitan dengan SPMB, bahkan Pak Wakil sudah menyarankan tidak ada titipan-titipan berkaitan dengan ini. Karena sanksinya kepala sekolah itu pecat Bu. Saya nggak menerima titipan. Kalau titipan sementara ini memang betul tetap kita terima. Karena proses pendaftaran tanggal 3 sampai tanggal 14. Selanjutnya persyaratan calon murid. Nanti ketika ibu sudah mengisi formulir, yang harus dimasukkan adalah akte kelahiran.
Yang kedua, kartu identitas anak. Siap, ada Bu ya, bisa buat di mana-mana itu. Kemudian kartu keluarga. Yang keempat, surat keterangan lulus dari TK, kalau yang di TK atau PAUD silakan. Kalau pas foto nanti di sekolah aja Bu, bukan sekarang. Terus kartu identitas Bapak dan Ibu. Apa itu Bu? KTP, nanti difotokopi. Nah, di sini ada 3 persyaratan yang harus kita lakukan. Pertama, ada yang dinamakan jalur domisili. Tahu domisili ya Bu ya? Ya. Artinya ini tempat tinggal seseorang yang menjadi dasar untuk menentukan sekolah mana yang bisa didaftarkan dengan tujuan agar siswa bisa sekolah terdekat. Karena kalau saya lihat Bu, ada yang dari Sawah Baru, ada yang sudah melewat rel, padahal sekolah sama ada. Kenapa harus ini Pak? Kakaknya sudah di sini, di kelas ini. Tapi saat ini kita proses berdasarkan usia yang pertama itu. Tidak lagi seperti yang sudah-sudah. Dulu ada, bukan di sini ya Bu, karena memang usia sudah 9 tahun, 10 tahun, masuklah kelas 3. Guru kelas 3 laporan ke saya, Pak, anak ini langsung kelas 3, bisa baca nggak Bu? Nggak bisa Pak. Kelas 1, kelas 2 nya di mana? Kan jadi masalah Bu. Saya nggak mau cari masalah karena hidup saya bermasalah Bu. Itu. Jadi jangan sampai hal-hal yang seperti itu, saya contohkan tadi, terulang kembali. Saya ingin betul-betul sekolah ini berprestasi, yang bukan hanya bicara di luar saja, tapi bisa bersaing dengan sekolah lain. Di Jombang ini ada Jombang 1, Jombang 2, Jombang 3 sampai Jombang 6. Kenapa yang tinggal di Cilalum harus ke sini? Cilalum sekolahnya tingkat Bu. Pertama saya datang itu rapi sebentar, tapi setelah rapi saya dipindahkan. Pindah lagi Ciputat 6, rapikan lagi. Pertama saya tugas 2 hari, nasinya berat Bu. Cilalum itu 2 hari saya tugas, di telepon ada anak yang hanyut. Pernah dengar ya Bu ya? Yang di Cilalum dekat itu ada. Kemudian pindah lagi Ciputat, pindah lagi kamar saya, sekarang PLT, dan harusnya Juni saya sudah habis ini Bu. Selesai tugas saya. Saya tidak tahu nanti kepala sekolah yang siapa gitu. Yang penting saya lanjutkan pengumuman itu. Bu, ada domisili kota, dalam kota, ada luar kota. Berapa persentasenya? 2 domisili itu dalam kota dan luar kota nilainya 75%. Jadi dalam kota 70%, 5%-nya itu luar kota. Kedua, ada yang dinamakan jalur afirmasi. Artinya jalur khusus penerima baru yang diperuntukkan bagi calon siswa dari ekonomi yang tidak memungkinkan. Ada yang namanya PIP nanti Bu, ada yang namanya KIP, itu yang 20%. Dan terakhir 5% ada jalur tugas, seperti tentara, tugas ditugaskan di sini, itu 5%. Bagaimana cara menghitungnya? Dari jumlah 4 rombel, kita hanya menerima kuota per kelas itu 30. Saya tidak tahu sekarang ini pendaftar ada berapa. Ya. Bagaimana caranya? Karena apa? Kemungkinan ibu juga ada yang nitip di sekolah lain juga. Yang namanya nitip silakan aja. Yang namanya daftar silakan aja. Kita buka sampai tanggal 3 sampai 14. Pengumumannya menunggu nanti pada saat 14, pada saat tanggal
23. Pengumuman 23. Nanti akan kita tempel pengumuman, ataupun kalau sudah ada grupnya silakan di-share juga nggak masalah. Itu. Jadi penjelasan saya juga tidak perlu panjang dan lebar, kasihan karena ibu-ibu juga ada yang bawa bayi gitu kan, mau ditinggal repot gitu. Cuma perhatiannya banyak sekolah yang di sekitar kita, apalagi di Jombang 3 juga sedang dibangun, nanti 3 lantai. Saya juga prihatin kenapa Jombang 1 yang pertama tidak 3 lantai. Ya, makanya perlahan kita perbaiki. Saya melihat kemarin siswa kelas 5 yang tahun kemarin itu masuknya siang, Bu. Saya berkeinginan kelas 5 itu masuknya pagi. Karena kelas 5 itu menjelang ujian di kelas 6. Kalau kelas 5 ada yang bergantian 2 bulan pagi, besok siang, anak-anak bimbang begitu belajarnya. Pelajaran sekarang berbeda dengan kita dulu, Bu. Dulu masuk sekolah nggak seperti ini. Mungkin usia yang sama saya pakai tangan ya, Bu ya. Kalau sampai di sini berarti boleh masuk SD. Tapi saat itu udah nggak berlaku lagi kalau yang usia di atas 50 ya. Itu masuk sekolah seperti itu. Dan ancaman sekarang bagi anak-anak kita, teknologi canggih tetapi bisa melihat di mana-mana. Tapi buat anak-anak belum tentu. Karena kalau saya perhatikan, anak kelas 5 saya coba tes perkalian 2 sampai 10 jarang yang hafal. Dulu kita sekolah ada yang nulis tegak bersambung ya, Bu. Tipis, tebal, tulisan rapi. Anak sekarang ibu lihat tulisannya gimana? Suruh baca lagi dia itu saja nggak bisa baca, apalagi kita. Guru koreksi jawabannya beda-beda. Guru tertawa sendiri kalau mengoreksi. Karena apa yang dipertanyakan dengan jawaban beda. Apalagi pengaruhnya ini. Apa yang tidak bisa kita lihat pengaruh itu? Tolong waspadai ya, Bu, pengaruh-pengaruh dari HP. Tapi saya katakan tadi, sebetulnya salah kita juga. Karena masih kecil, anak nangis, disetel suara yang enak-enak, dia dengarkan, diam. Ambil HP-nya, nangis lagi. Realisasi dulu, Bu, Bapak dan Ibu, biar jelas. Dan berapa yang harus terima? Nah ini, dari 4 nomor, kalau 4 kelas, 3 kelas, 4 kelas ya, 4 rombel per kelas 30, berarti kita menerima 120. Sekarang tidak ada lagi aturan sampai 5 atau 6 kelas. Kelas sekarang 6, kelas 6 ini sampai 6F. Di Kecamatan Ciputat, SD Jombang 1 kelas 6 terbanyak, 191. Saya di Ciputat 6 hanya 100. Kemarin legalisir rapot lumayan, Bu. 191 kali 10 tanda tangan. Dan tambah SKL, maka tangan saya sampai sakit ya, Bu. Itu. Sampai istri nggak bisa diapa-apain, tangannya saya sakit. Tambah lagi Ciputat 6 100 kali 10. Ditambah SKL. Kemarin dalam jangka 2 hari saya harus tanda tangan 3.200. Sampai malam saya di sini. Ada yang nemenin, saya lihat sekilas aja yang nemenin. Cuma penampakan aja. Membantuin, saya suruh bantuin tanda tangan lagi. Jadi terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Silakan nanti ada antrian nomor, dipanggil. 93 meja 2.